Hi guys, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang entalpi molar. Apa itu entalpi molar? Entalpi molar itu merupakan entalpi per mol. Jadi entalpi untuk 1 mol. Sehingga satuannya adalah kilojoule per mol karena hanya untuk 1 mol. Nah, umumnya data termokimia itu ditentukan pada kondisi standar. Oleh karena itu, perubahan entalpinya disebut dengan perubahan entalpi standar atau delta H atau delta H ada O-nya nih di atasnya. Sekarang pertanyaannya, reaksi-reaksinya itu ada reaksi apa aja sih? Nah, di slide ini kita bisa lihat sama-sama perubahan entalpi beberapa reaksi. Contohnya adalah entalpi pembentukan standar atau formulation. Simbolnya adalah delta HF. Itu adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat. Kalau kalian lihat di sini, ini kan N2 ditambah dengan H2 jadi NH3, ya kan? Mau membentuk apa sih? Mau membentuk NH3 dari N2 dan juga H2. Nah, kalian bisa lihat koefisien dari NH3 adalah 1. Karena ini 1 mol NH3 yang dibentuk, maka delta H-nya ini merupakan entalpi molar pembentukan. Gimana kalau peruraian atau dissociation delta HD? Jadi perubahan entalpi pada peruraian 1 mol zat. Di sini bisa dilihat ya, NaCl mau diuraikan jadi Na tambah setengah Cl2. NaCl-nya koefisiennya 1, ya kan? Oleh karena itu di sini delta HD, yaitu entalpi peruraian standar. Kalau entalpi pembakaran standar atau combustion itu delta Hc, pembakaran sempurna 1 mol zat yang diukur pada 298 Kelvin 1 atmosfer. 298 Kelvin ini adalah 25 derajat Celcius ya, kondisi standar. Kita bisa lihat di sini pembakaran C jadi CO2, ya kan? C-nya itu koefisiennya 1. Sebelum ke penetralan, saya lanjutin dulu ke pelarutan, penguapan, peleburan, dan juga sublimasi. Ini konsepnya sama sih. Perubahan entalpi yang menyertai entah itu pelarutan, penguapan, peleburan, atau sublimasi dari 1 mol zat. Oke. Nah, untuk yang penetralan, ini penting banget nih ya. Entalpi penetralan standar adalah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol air dari reaksi penetralan. Jadi lihatnya itu dari koefisiennya air. Contoh, NaOH tambah HCl jadi NaCl tambah H2O. Jadi yang dilihat di sini adalah koefisien dari airnya, H2O-nya. Kita bisa lihat di sini kan koefisien dari H2O-nya adalah 1. Nah, ini contohnya ya. Jika diketahui N2 tambah 3H2 jadi 2NH3. Delta H-nya minus 92 kJ. Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol gas NH3 menjadi unsur-unsurnya adalah. Nah, teman-teman harus tahu, N2 tambah 3H2 jadi 2NH3 ini reaksi apa? Ini adalah reaksi pembentukan NH3. Bener kan? Dari mana tahu ini reaksi pembentukan? Kita main logik aja. Awalnya punya N2 sama H2 terus jadi NH3. Berarti ini adalah pembentukan NH3, ya kan? Sedangkan soalnya adalah penguraian NH3. Berarti kalau diuraikan itu artinya apa? Ya kebalikannya. NH3 jadi N2 tambah H2. Oke, kita balik aja ya. 2NH3. Ini koefisiennya nggak perlu kita rubah karena sudah setara, ya kan? Jadi N2 tambah 3H2. Nah, kalau belum setara, kita harus setarakan dulu ya. Tapi karena ini sudah setara, jadi langsung aja. Oke, karena dibalik, kita harus ingat aturan basic dari persamaan termokimia. Ketika dibalik, maka delta H-nya berubah tanda. Menjadi plus 92 kJ. Nah, plusnya tetap ditulis ya. Jadi jangan ditulis 92 aja, tapi plusnya tetap ditulis. Pertanyaannya, penguraian 1 mol gas NH3. Di sini NH3-nya koefisiennya 2. Berarti masih 2 mol, ya kan? Berarti kalau 1 mol NH3, caranya gimana? Yang ditanyakan
1 mol, yang diketahui 2 mol. 2 mol itu 92. Sehingga delta H-nya adalah 92 kJ dibagi 2, yaitu plus 46 kJ. Oke, contoh soal berikutnya. Pada pembentukan 2,3 gram etanol C2H5OH dibebaskan kalor 13,9 kJ. Tentukan entalpi pembentukan etanol. Yang B, tulislah persamaan termokimia pembentukan etanol. Nah, yang diketahui di sini adalah 2,3 gram etanol membebaskan kalor atau delta H-nya adalah 13,9 kJ. Kalian harus hati-hati di sini ya. Ada kata-kata dibebaskan kalor. Dibebaskan artinya reaksi eksoterm. Ya, kalau kalian ingat dibebaskan artinya reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm delta H-nya adalah negatif. Sehingga delta H ini adalah minus 13,9 kJ. Cukup jelas ya? Nah, jika soalnya tentukan entalpi pembentukan etanol, maka kita akan cari entalpi pembentukan etanol untuk 1 mol etanol. Oleh karena itu kita harus cari dulu nih 2,3 gram itu berapa mol, ya kan? Maka N M per M R. Masanya berapa etanolnya? 2,3 gram. MR-nya C-nya ada 2, sehingga 2 dikali AR-nya C, 12. Tambah H-nya 5 tambah 1, 6. AR-nya 1. Tambah O-nya ada 1, 1 kali 16. Oke, sama dengan 2,3 gram dibagi, kita jumlah 24 tambah 6, 30, tambah 16, 46. Sama dengan 0,05 mol. Jadi minus 13,9 kJ ini untuk 0,05 mol. Kalau 1 mol berapa delta H-nya? Maka kita cari aja yang ditanyakan di atas, 1 mol per yang diketahui 0,05 mol dikali dengan minus 13,9 kJ. Hasilnya adalah minus 278 kJ. Karena yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan etanol, maka kita tulis entalpi pembentukan etanol adalah minus 278 kJ per mol. Hati-hati ya, per molnya harus ditulis. Sekarang kita ke soal yang B. Oke, ini soal yang A tadi ya. Yang B, tulislah persamaan termokimia pembentukan etanol. Berarti kita harus tentukan dulu persamaan reaksinya. Namanya pembentukan C2H5OH. Artinya C2H5OH ini dibentuknya oleh C, oleh H, dan juga O. Benar kan? Nah, C itu kan karbon. Karbon itu solid. Ya kan? H itu adalah hidrogen, itu gas. Karena gas ini adalah H2. Oke, jadi kalau gas itu ada 2-nya indeksnya ya. O juga gas, jadi ini O2. Oke. Seperti biasa kita harus setarakan. Karena kita membuat persamaan termokimia untuk pembentukan 1 mol etanol, sehingga C2H5OH-nya ini koefisiennya harus 1. Kalau persamaan reaksi itu kan biasanya kan koefisiennya itu tidak boleh pecahan, ya kan? Kalau dalam persamaan termokimia boleh pecahan. Pokoknya reaksi pembentukan suatu zat tersebut harus 1 mol. Oke? Karena ini pembentukan etanol, artinya koefisien etanolnya harus 1. Oleh karena itu sebelah kanan C-nya ada 2, sebelah kiri masih 1. Kita kalikan dengan 2 di C. H-nya sebelah kiri 2, di kanan 6. Ini kan 5 tambah 1. Maka kita kalikan dengan 3.
O-nya di sebelah kanan 1, di kiri 2. Biar jadi 1 juga, kita kalikan setengah. Ya, kita cocokin lagi, C-nya 2, H-nya sudah 6, O-nya juga 1. Sehingga persamaan termokimianya adalah 2C, jangan lupa ditulis wujudnya ya, tambah 3H2 gas, tambah setengah O2 gas, menjadi C2H5OH. Delta H-nya jangan lupa ditulis. Delta H-nya berapa? Min 278 kJ.